semua videonya bisa dinyalakan, bisa di-mute. Oke, terima kasih buat teman-teman yang belum menyalakan video bisa nyalakan ya. Kita membiasakan untuk ibadah bersama, meskipun via online tetapi videonya dinyalakan ya. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyalakan video ya. Bisa di-mute, bentar kita mau mulai ibadah pada sore hari ini. Ya, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Pada sore hari ini, kami berkumpul bersama-sama untuk boleh merayakan Paskah, pada kaum muda dan remaja, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga eh, tolong teman-teman kami yang mungkin masih belum bergabung supaya bisa boleh bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama, dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh beribadah bersama Tuhan. Tuhan yang mimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kita, ya kita boleh merayakan Paskah, betapa pengorbanan Tuhan itu sungguh uh, Tuhan lakukan bagi kita semua, karena Tuhan sungguh mengasihi setiap dari kita semua teman-teman ya. Karena kasihnya, karena cintanya kita orang-orang yang seharusnya berdosa gitu ya, orang seharusnya menerima hukuman, tetapi Tuhan mau gantikan itu semua ya, karena Tuhan mengasihi kita. Biarlah pada kesempatan hari ini kita boleh sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik ya, mari kita mau berikan setiap pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan dar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
kuruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sungguh ini menjadi setiap kerinduan bagi kami, Tuhan. Sungguh betapa hati kami sore hari ini merindukan Engkau, Tuhan. Kami boleh mengingat lagi setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh mengingat kembali setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami yang sungguh seharusnya anak-anak berdosa, Tuhan. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi setiap kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Mari pada sore hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang kita puji dan kita sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau naikkan setiap sembah kita di hadapan Tuhan. Sungguh Dia Allah yang sungguh besar dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Inilah siap kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Senangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat memerlukan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami sangat memerlukan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang menjadi setiap andalan
bagi setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, sungguh kami perlu Kau, Tuhan. Sungguh kami butuh Engkau, Tuhan. Oh, terima kasih, Tuhan. Oh, terima kasih, Yesus. Sebab kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, Engkau besertaku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau yang terima kasih, Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama, kalau sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu kali lagi kita mau bersatu hati dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh bersyukur pada kesempatan malam hari ini, kami boleh bersama-sama Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, nama-Mu yang dipuji dan nama-Mu yang disanjung Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bila Tuhan mau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja di dalam setiap kami Tuhan. Kami boleh menerima setiap firman-Mu, kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan, kami boleh menerima, dan itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan sungguh luar biasa di dalam setiap hidup kami. Tuhan sungguh mengasihi kami dan Tuhan mencintai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Salam semuanya ya, nama Tuhan. Kalau sore ini kita boleh sama-sama bertemu kembali. Sore ini tanpa terasa kita boleh merayakan Paskah tahun 2021. Ya, rasanya tidak seperti kalau kita di gereja ya, tapi biarlah melalui ibadah Zoom ini pun kita belum mendapatkan berkat Paskah ya. Puji nama Tuhan. Saya diberikan waktu sampai jam berapa ini? Setengah tujuan nggak apa-apa, Om. Lebih juga nggak apa-apa. Kita langsung aja masuk dalam topik firman Tuhan pada malam hari ini ya. Ya, berbicara mengenai Paskah, tentu tidak lepas kita membicarakan tentang apa itu salib Kristus, salib Yesus ya. Sebab memang inti di dalam pengajaran kekristenan itu yaitu pengabaran tentang salib Kristus itu sendiri ya. Coba kita
membaca ayat kita yang pertama di dalam surat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Maaf, saya perlu pakai kacamata sekarang. Surat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi berita tentang salib itu bagi sebagian besar orang itu adalah suatu hal kebodohan. Ya, kenapa? Apa itu salib? Ya, kalau kita boleh belajar mengenai sejarah, salib adalah suatu bentuk hukuman. Ya. Suatu bentuk hukuman. Ya. Suatu bentuk penghukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar suatu peraturan pada zaman kerajaan Romawi. Jadi sebenarnya salib itu adalah bentuk hukuman. Ya, kalau sekarang kita kenal hukuman itu banyak macam ya, dipenjara, ada yang istilahnya hukuman mati, berupa hukuman tembak. Dan salib ini adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada para penjahat-penjahat yang melakukan suatu kejahatan pada zaman pemerintahan bangsa Romawi. Ya, diberikan pada para pemberontak, kepada orang-orang yang telah banyak membunuh. Ya, itu hukuman yang diberikannya itu hukuman salib, hukuman mati. Ya. Jadi sebenarnya salib itu adalah satu bentuk hukuman. Ya. Dan bagi kebanyakan orang Israel, ya, berita salib itu adalah sesuatu hal yang hina bagi mereka. Sebab apa? Sebab ada firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang hina bagi orang Israel. Pada umumnya kalau seseorang itu dihukum hukuman salib, menerima hukuman salib. Ya. Tetapi bagi kita, ya, Kristus Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa itu harus mau menanggung hukuman salib itu untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia ini. Ya. Jadi bagi sebagian orang, bagi sebagian besar orang, bahwa salib itu adalah sesuatu berita. Ya, firman Tuhan tadi katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 itu adalah suatu berita kebodohan. Ya. Orang disalib kok diagung-agungkan. Ya. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan pribadi Yesus mau disalib karena dia itu mau menebus dosa-dosa kita. Sebenarnya kitalah yang patut untuk dihukum. Kita patutlah di dalam kutuk itu. Tetapi karena Kristus telah mengambil, ya, dia mau ambil bagian, mau disalib, dia mau menanggung akan dosa kita. Ya, bagi dari bagian orang bahwa berita salib itu suatu kebodohan atau suatu kehinaan, dan bagi kita itu merupakan suatu berita kemuliaan. Ya, itu suatu hal yang mulia. Sebab Kristus mau mati bagi hidup kita, bagi kita manusia. Ya, ya. Bicara mengenai salib, kita hanya berbicara tentang orang yang dipakukan di atas sebuah kayu yang
berbentuk huruf seperti T ya. Tapi kita mau memaknai bahwa salib itu apa sih bagi kita ini? Salib bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen itu apa? Yang pertama, kita mau perhatikan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Ayo, yang bawa Alkitab, yang punya Alkitab, coba dibuka. Bahwa makna salib bagi kita sebagai orang Kristen adalah yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tentu kita semua, kebanyakan dari kita banyak yang hafal ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mana salib bagi kita orang percaya yang pertama yaitu bahwa salib Kristus itu adalah bukti kasih Allah kepada umat manusia. Bukti kasih Allah kepada kita, orang-orang percaya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya berita salib ini bukan dibutuhkan secara khusus buat kita ya, tetapi sebenarnya untuk seluruh dunia ya. Allah itu mengasihi seluruh umat manusia di dalam dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Tinggal manusianya saja itu ya. Apakah mengambil, merespon akan tawaran yang Tuhan berikan? Ya. Merespon, menerima dia, menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Ya. Nah, berita salib ini berbicara mengenai Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga dia mengaruniakan anaknya dan tinggal untuk kita. Supaya kita, orang yang tadinya berdosa yang patut dihukum, ya tadi Kak Fendi katakan, kita itu sebenarnya orang-orang yang patut dihukum. Tetapi karena Kristus yang sudah menggantikan kita di atas kayu salib, kita menjadi orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mau menerima Yesus, kita mau percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi makna salib yang pertama yaitu bukti kasih Allah kepada umat manusia, kepada kita semua. Ya. Yang kedua, kita coba buka di dalam surat Galatia pasal yang ketiga. Mari kita sama-sama baca. Kita buka di dalam surat Galatia. Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ini seperti yang saya katakan seperti tadi ya, bahwa menurut orang Yahudi, menurut orang Israel, bahwa orang yang mati di atas kayu salib itu menurut hukum Taurat itu adalah orang yang terkutuk. Apakah Tuhan kita Yesus itu adalah orang yang terkutuk? Tidak ya. Tuhan mau dia disalibkan untuk apa? Untuk menebus kita. Sebenarnya kitalah orang-orang yang terkutuk itu. Kitalah orang-orang yang patut dihukum itu. Kitalah orang yang patut binasa itu. Tetapi dikatakan di sini bahwa Tuhan menggantikan posisi kita. Ya. Kita yang harusnya dikutuk, Tuhan menggantikan posisi kita menjadi yang terkutuk seketika ketika di atas kayu salib itu. Untuk apa? Itu apa? Untuk memberikan penebusan kepada kita kepada umat manusia sebenarnya ya. Tetapi kita-kitalah yang merespon, kita-kitalah yang menanggapi akan tawaran Allah itu kepada
kita kepada umat manusia, kita adalah orang yang berbahagia karena kita merespon akan tawaran Tuhan. Sebab tidak ada manusia di dunia ini yang sanggup menyelamatkan dirinya dari hukuman kutuk itu. Sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Melalui karya Yesus di atas salib itulah. Jadi yang kedua buat kita salib Tuhan Yesus adalah penebusan diri kita terhadap segala dosa. Nah, kita telah ditebus. Kita telah ditebus. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia itu sudah dibawa di dalam kuasa si jahat, kuasa iblis, dan kematian, dan kutuk, kebinasaan itulah yang layak diterima oleh manusia. Tetapi Allah begitu mengasihi, sehingga Dia mengaruniakan, memberikan Yesus buat kita. Dan Yesus mau ngambil sebagai orang yang dalam hukum Taurat dikatakan orang yang terkutuk. Karena apa? Disalib, mau mati disalib. Itu bukti betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mencintai kita, sehingga Dia rela, Dia menggantikan posisi kita menjadi orang-orang yang ditebus. Melalui penyaliban Yesus, kita menjadi orang-orang yang telah ditebus, telah berubah posisi kita yang dulu di bawah kuasa milik daripada si jahat atau iblis. Tetapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, kita sudah beralih kepada milik Allah, milik Kristus. Ya, itu makna yang kedua, makna salib bagi kehidupan kita. Ya, pertama tadi bukti kasih Allah kepada umat manusia. Yang kedua, bahwa makna salib bagi kehidupan kita adalah penebusan kita dari segala dosa, memposisikan kita dari milik si jahat menjadi milik Allah, ditebus dengan darahnya Kristus. Ya. Dan yang ketiga, kita coba perhatikan di dalam surat Kolose 1, Kolose pasal yang pertama, kita perhatikan ayatnya yang ke-20. Kolose pertama ayat yang ke-20, saya bacakan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi makna salib bagi kita orang percaya yaitu yang ketiga itu mendamaikan, pendamaian. Ya, di dalam Roma 5 ayat yang ke-10, kalau saudara-saudari bisa baca di situ bahwa kita itu adalah seturu Allah. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kita itu adalah ya, seteru, musuh Allah. Tetapi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, kita diperdamaikan dengan darah salib Kristus. Ya, pendamaian, ada pendamaian. Yang dulunya kita seteru, yang dulunya kita musuh Allah, yang dulunya kita sudah tidak dapatlah berhubungan dengan Allah setelah penyaliban Yesus itu, peristiwa Yesus itu, kita didamaikan dengan Allah. Dulu kita terbuang dan kita menjadi orang yang diselamatkan di dalam Kristus. Ya. Pendamaian, mendamaikan manusia, mendamaikan umat Allah dengan pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Ya. Jadi itulah makna daripada
salib bagi kita orang-orang percaya. Yang pertama tadi di dalam Yohanes itu apa? Bukti kasih Allah kepada umat manusia. Yang kedua, makna salib Kristus bagi kehidupan kita orang percaya itu apa? Bahwa kita ditebus. Kita orang-orang yang terkutuk telah ditebus melalui penyaliban Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita didamaikan oleh Allah. Kita yang dulunya adalah seturu atau musuh Allah, diperdamaikan dengan karya salib Kristus bagi kita. Ya, itulah makna betapa Tuhan luar biasanya melakukan sesuatu hal sehingga kita orang yang patut binasa, patut mendapatkan hukuman, tetapi melalui karya salib Yesus inilah kita boleh menerima segala anugerah keselamatan itu yang datangnya daripada Allah. Ya. Melalui peristiwa Paskah pada malam hari ini, mari kita sama-sama memaknai Paskah itu apa buat kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah begitu menyatakan dirinya, mengambil kutuk dari diri kita ini, menggantikan kita melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Apa yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Kalau kita perhatikan di dalam Matius 16 ayat 24, coba kita perhatikan di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi setiap kita, yang dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku di sini, mengikut Yesus, apa yang harus dikerjakan? Dia harus mau memikul salibnya di dalam kehidupan. Ya, salib di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang penderitaan. Jadi Tuhan ingin untuk setiap kita umat yang dikasihinya ya, bahwa setiap kita mau memikul salib kita masing-masing. Sebab setiap kita diberikan salib di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita harus memikul salib itu dalam kehidupan kita. Apa itu salib? Salib di sini berbicara penderitaan. Penderitaan istilahnya apa? Tuhan ingin kita memikul salib, artinya apa? Kita mau memikul penderitaan di dalam Tuhan. Apa maksudnya buat untuk kita, anak-anak muda, juga buat saya pribadi ya. Kita maksudnya punya salib. Apa itu menjadi salib buat kita? Buat Tuhan ingin supaya kita mau belajar, meninggalkan kesenangan-kesenangan di dalam dunia ini. Istilahnya apa? Hal-hal apa yang membuat kita menyita waktu kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk dapat datang kepada Tuhan. Sebagai contoh, mungkin bagi Sean, anak saya yang masih kecil ya, hari Minggu kan biasanya film anak-anak kan banyak, dan itu bagus-bagus buat mereka ya. Tapi seringkali jam tayangnya itu bersamaan dengan jam ibadah ya. Tentu kita gimana caranya supaya ya ketika kita mengajarkan supaya anak kita, ayo waktunya ibadah atau ke gereja itu kita ke gereja dulu, nanti nonton lagi ya. Padahal itu juga bersamaan dengan tontonan film yang menjadi kesukaannya ya. Gimana ya? Gimana mau menderita bagi Kristus? Itu apa? Mau meninggalkan sudah. Kita tinggalkan dulu tontonan kita. Ya, kita ke gereja dulu, beribadah dulu, nanti baru melanjutkan. Apalagi mungkin saat-saat ini kita semua, menurut saya ya, kita baik dari anak-anak
masih kecil sampai sudah orang-orang yang dikatakan orang tua, ya seringkali terikat dengan namanya apa itu? HP, gadget ya. Kalau sudah waktunya pegang HP, sudah lupa semuanya ya kadang ya. Sudah lupa waktu makan, waktu apa ya, apalagi anak-anak muda ya. Sedang pegang HP, sudah waktunya main, waduh sedang asiknya, nggak mau diganggu ya. Nggak mau diganggu. Hati-hati ya. Kadang si jahat memakai apa yang ada di dalam dunia ini juga untuk mengikat kita supaya kita tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, HP baik buat kita, HP bermanfaat buat kita, tetapi jangan sampai HP itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak mempunyai waktu untuk Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Ya, hati-hati. Itu salah satu salib yang harus kalian pikul. Ya. Memanfaatkan HP dengan bijaksana di dalam kehidupan kita supaya kita tidak salah. Ya. Akhir ini terus terang pengaruh HP sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan anak-anak remaja, anak-anak kecil. Ya. Karena banyak tontonan seringkali membuat akhirnya kebiasaan atau sesuatu di dalam kehidupannya itu akhirnya itu loh. Karena tidak bisa mengontrol diri, terbawa oleh tontonan-tontonan HP dan suka marah-marah, apalagi yang suka main game online yang biasa dalam artian karakter perang-perangan atau apa ya, yang kadang kalau kita tuh terbawa emosi di dalam permainan itu sampai itu terbawa di dalam kehidupan sehari-hari, gampang emosi, gampang marah gara-gara itu bermain HP, dan akhirnya dalam dunia nyata itu diterapkan ke dalam dunia nyatanya, ya, ke dalam dunia nyatanya. Hari Tuhan ingin untuk setiap kita mau memikul salib. Jika kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita wajib memikul salib kita masing-masing. Apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi kesukaan kita di dalam dunia ini, Tuhan ingin dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikan waktu, jangan berikan sisa waktu kita. Nanti ayat doa, ibadah, atau bersekutu, teduh, waktunya nanti mau tidur aja, malam-malam. Usahakan berikan waktu buat Tuhan. Menurut saya pribadi sih lebih baik kalau kita bisa memberikan waktu itu, bisa ambil bagian dari saat itu pada waktu pagi hari. Kita bangun pagi, kita masih fresh, kita bisa datang pada Tuhan, memuji, juga belajar firman Tuhan. Itu ya. Dan mungkin satu dengan yang lainnya itu waktunya juga berbeda-beda, itu terserah ya. Ya terserah. Cuma tolong ada waktu untuk kita memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Sebab itu sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama di dalam akhir zaman ini ya. Jangan sampai kita terseret dan kita sampai ikut-ikutan, bahkan nanti lepas daripada kasih Kristus. Ya, ini makna salib buat kita, biarlah ini menjadi berkat pasca kita pada tahun ini. Mari kita sama-sama memaknai makna salib Kristus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang sudah mau berkorban, Tuhan sudah ambil alih kita, Tuhan sudah mau menjadi dianggap terkutuk karena mau menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Itu karena semua Tuhan ingin kita tidak binasa,
tetapi kita mau beroleh hidup yang kekal, kelak bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama bijaksana di dalam mengatur waktu kita, di dalam mengerti betapa Tuhan telah begitu besar berkorban buat kita. Kita mau juga mau memikul salib kita di dalam dunia kita, mau menderita bagi Kristus, mau menanggalkan segala kehidupan lama kita, dan mau menanggalkan kesenangan-kesenangan dunia kita, dan tidak lupa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah berkat Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat Natal buat kita semua. Kita tetap tidak melupakan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau lebih setia, lebih taat lagi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini saya akhir sampai sekian, dan saya kembalikan kepada Kak Fendi kembali ya.